implementasinya dalam bentuk konsep dan desain gitu Bapak Ibu. Sehingga sebetulnya proses atau kondisi seperti ini untuk membuat forum group discussion itu adalah salah satu proses untuk membuat konsep tersebut semakin jelas dan berorientasi begitu. Nah, untuk itu kami memang mengadakan forum group discussion seperti ini. Dan tentunya sekali lagi saya pribadi mewakili UPI di sini mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ibu Bapak yang terlibat gitu ya. Dari SLBA Kota Bandung, dari guru-guru SLBN Citerep. Sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas keterlibatan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian dalam acara ini. Dan juga tentunya mohon maaf kami mengganggu acaranya di sekolah begitu, direpotkan dengan kehadiran mahasiswa meminta sumbangsih pemikiran Bapak-bapak Ibu-ibu begitu ya. Adapun saya pribadi sebetulnya di sini hanya sebatas membimbing, mensupport mereka untuk lebih kreatif gitu ya. Jadi sebetulnya orientasi kami sebagai pembimbing hanya mengarahkan saja gitu ya, tapi inti dalamnya itu memang mahasiswa yang memang luar biasa hebat. Nah, berikutnya juga beribu terima kasih juga pada mahasiswa di sini Rapi, Arif, Adit, Lukman, Egawan yang sudah mewujudkan kegiatan ini jadi terlaksana. Jadi terima kasih banyak untuk seluruhnya. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawadana atas sambutannya. Lalu lanjut oleh Bapak Sumadi dari SLBN. Bapak Sumadi, kami persilahkan. Sudah terdengar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi domina sya'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak pembimbing dari mahasiswa UPI yang terhormat dan Bapak Ibu guru dari SLBNA Citerep, Bapak guru yang ada di SLBNA Pajajaran. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah dan karunia-Nya pada kesempatan sore hari ini, siang menuju sore, kita dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktu yang disampaikan, yang diberikan pada saya sebagai bagian dari guru SLBNA yang tabeni dengan guru PAI yang erat kaitannya dengan partisipasi untuk mensukseskan tim yang akan membuat inovasi-inovasi baru dalam menyediakan salah satu media atau fasilitas yang akan meningkatkan siswa-siswa tunanetra khususnya. Terima kasih dan mudah-mudahan apa yang menjadi inovasi ini menjadi terus berkembang karena sudah banyak yang kaitannya dengan suara, apalagi yang sekarang untuk dasar mungkin ya yang kaitannya dengan huruf hijaiyah ya secara braille mungkin akan dibuat inovasi seperti suara yang sudah terinspirasi mungkin dengan sekarang sedang semarak juga Quran-Quran digital yang para tunanetra untuk mengecek bacaannya, pembacaan pasehnya bacaan itu
melalui Quran-Quran gitu untuk meningkatkan kualitas bacaan. Nah, mungkin ini inovasi saat ini yang akan dikembangkan juga meningkatkan kualitas bacaan itu mungkin akan dikembangkan menjadi dari dasar ketika mengucapkan huruf per huruf dari hijaiyah itu bahkan sampai sifat-sifat hurufnya. Nah, mudah-mudahan senantiasa berkembang dan hasilnya nanti bisa dikembangkan dan diimplementasikan pada siswa-siswi tunanetra di kalangan SLB dan mungkin masyarakat tunanetra pada umumnya. Mungkin ini saja sebagai pengantar dan mungkin kalau ada kesempatan diskusi nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sambutan NA Citerep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak dosen pembimbing PKN UI, Ibu dan Bapak Guru SLBA Pajajaran dan Ibu Bapak Guru SLB Ciberem, diselamatkan, dan juga para mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Jumat yang barokah ini, kami terutama dapat mengikuti FGD mengenai Braille Hijaiyah sebagai media, salah satu media untuk media pembelajaran bagi kita di SLB. Perkenalkan, nama saya Dewi Wulandari. Saya sebenarnya bukan yang mengajar di tunanetra. Kebetulan saya memang ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengikuti FGD ini. Saya sebenarnya adalah guru tunarungu yang memang untuk tahun ini saya mengajar di Tunanetra. Dan pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sudah mendapat undangan yang terbatas ini dari FGD dan mendapat kepercayaan sebagai peserta yang dapat dilibatkan dalam FGD ini. Perlu diketahui bahwa di SLB Ciberem ini jumlah siswa keseluruhan itu sebanyak 200 orang dengan jumlah peserta didik tunanetra sebanyak 45 orang dan yang tinggal di asrama itu sebanyak 24 anak. Jadi selain yang tunanetra, di sekolah kami juga ada peserta didik yang tunarungu, tunanetra, tunadaksa, dan autis. Dan dalam kesehariannya di sekolah kami itu ada pembiasaan sholat berjamaah itu kita selalu membaca hafalan Al-Quran. Nah, salah satunya adalah Ananda Irman Sulaw ini yang sudah hafal 1 juz 30 dan sekarang sedang mencoba memasuki hafalan ke juz ke-29 ya Pak Haji Ayat. Iya. Dan setelah kami membaca panduan yang dibagikan di grup mengenai alat ini, kami memang masih belum jelas ya bagaimana penggunaan, cara mengoperasikan alat ini seperti apa. Jadi mungkin harapan kami dalam forum ini kami bisa mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai media ini. Mungkin itu saja sementara dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dewi Wulandari atas sambutannya. Alhamdulillah kita sudah selesai pada tahap sambutan. Kita lanjut
kepada penyampaian gambaran umum dan juga konsep produk. Sebelum itu, kita akan adakan sesi foto terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ya, kita akan adakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Mungkin bisa dipersiapkan. Ya, bentar Bapak Ibu barangkali boleh dinyalakan videonya. Kita foto bersama dulu untuk dokumentasi, biar nanti di akhir tidak usah foto bersama. Nah, hatur nuhun Pak Fahmi. Kalau silakan Dit, boleh dipimpin Dit. Oke. Dengan hitungan 3, Bapak Ibu, saya mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mungkin boleh pakai gaya, Bapak Ibu. Ya. Begini. Ini. Ya. Terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita beralih ke penyampaian produk dan juga penjelasan umum yang akan dipimpin oleh Kang Muhammad Rafi Anggara. Kepada Muhammad Rafi Anggara, saya silahkan. Baik, terima kasih MC ya, pembawa acara Kang Adit untuk mempersilahkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Pak Dandi selaku dosen pembimbing dari kelompok PKM kami, kemudian Bapak Ibu guru dari SLBA Pajajaran Kota Bandung, juga dari SLBNA Citerep Kota Cimahi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan untuk mendukung kemudian bekerja sama sehingga bisa terselenggaranya acara kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan walaupun kita sekarang di tengah wabah COVID, kita senantiasa berdoa semoga kita berada di dalam kesehatan, lindungan Allah SWT, dan mudah-mudahan wabah ini segera selesai. Alhamdulillah, tahun lalu sekitar bulan Oktober, saya dan Kang Adit tadi sempat bersilaturahim ke SLBNA Pajajaran Kota Bandung, juga SLBNA Citerep. Nah ini kemarin ini di Citerep ya, alhamdulillah sempat bersilaturahim, kemudian juga di SLBNA Kota Bandung sempat bersilaturahim. Jadi ketika tahun lalu kami mengunjungi untuk meminta izin dalam hal penyusunan proposal untuk kegiatan PKM ini. PKM ini program tahunan dari Kemendristek Dikti sebelumnya, tapi kalau sekarang dipegang oleh Puspresnas dari Kemendikbud ya. Dan program ini singkatannya kepanjangannya itu Program Kreativitas Mahasiswa. Nah, dan salah satu gagasan yang kami ajukan tahun kemarin itu adalah membuat media pembelajaran yang namanya kita sama-sama ketahui ya, yang ada di poster, yaitu Dynamic Hijaiyah Braille Display. Media pembelajaran untuk pengenalan huruf hijaiyah, berikut tanda bacanya dan sebagainya,
untuk siswa dengan hambatan penglihatan seperti itu. Dan alhamdulillah PKM kami lolos didanai, dan biasanya ketika keadaan normal itu bulan Maret itu sudah mulai pengabdiannya. Namun karena wabah kami baru melakukan pengabdiannya gitu, karena memang dari Kemdikbud sendiri baru diumumkan bulan Agustus kemarin seperti itu. Jadi mohon maaf apabila memang mungkin sudah lama tidak ada kabar atau semacamnya. Dan alhamdulillah PKM kami ya setelah didanai, PKM kami langsung kita eksekusi dengan memikirkan konsep, karena pada tahun ini sendiri untuk PKM itu sendiri hanya pada ranah konsep atau gagasan sebagaimana tadi Pak Dandi jelaskan seperti itu. Namun alhamdulillah kelompok kami sempat membuat contoh produk. Jadi dalam hal ini kami membangun sebuah konsep. Konsepnya itu adalah alat dengan 6 karakter braille, dan satu karakter itu ada 6 pin seperti itu ya Bu. Kalau tidak, nanti mohon mungkin ada, kita insya Allah ada diskusi juga. Dalam satu perangkat itu ada 6 pin, kemudian ada 6 karakter, kemudian ada fitur audio, dan juga bisa terintegrasi dengan aplikasi Android yang itu difungsikan untuk memonitor perkembangan belajar anak gitu, seperti itu, yang bisa dimonitor oleh guru yang berkaitan juga oleh orang tua siswa. Hal ini juga mendukung pembelajaran jarak jauh, kurang lebih seperti itu. Nah nanti itu konsepnya. Namun kami dari tim alhamdulillah sebelumnya pernah membuat juga alatnya, namun memang berbeda dengan konsep, yaitu hanya 2 karakter braille, kemudian terintegrasi dengan fitur audio ya, suara, dan untuk Android sendiri masih dalam proses pemrograman kurang lebih seperti itu. Jadi insya Allah pada kesempatan siang hari ini akan nanti disampaikan oleh rekan saya Arif dan Lukman terkait produknya itu sendiri. Namun sebelum itu mungkin tadi kita sendiri kemarin alhamdulillah saya sudah mengirimkan pedoman. Oh ya, saya lupa perkenalan. Nama saya Muhammad Rafi Anggara ya. Mungkin Bapak Ibu sudah lihat juga di grup ya kemarin yang menyambut terkait dengan acara ini. Ada buku pedoman yang nanti pun itu sama-sama Bapak Ibu akan dimintai tanggapan, saran ataupun kritik terkait pedoman, kemudian juga akan dimintai tanggapan terkait alat yang akan kita buat. Nah, mungkin sebelum nanti disampaikan untuk alatnya sendiri, baik itu konsep ataupun contoh produk, nah saya izin menampilkan terlebih dahulu ini sedikit animasi ya, animasi dari penggunaan alat. Di buku pedoman sendiri sekilas sudah disampaikan, namun memang buku pedoman belum final ya, karena kita juga menunggu hasil diskusi pada siang hari ini. Mohon izin untuk share screen. Nah ini, jadi kami membuat animasi. Jadi di sini ada anak sebagai pengguna, kemudian ada orang tua dan juga guru. Anak ini namanya dia, kita tokoh fiktif, kemudian menggunakan alat yang kita bangun rencananya untuk belajar huruf hijaiyah sebagai pembelajaran Al-Quran dasar. Nah jadi pertama siswa itu menekan tombol on, kemudian akan muncul pelajaran pertama ini berupa 6 karakter, misal dari huruf alif sampai H itu ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, sampai H ya, 6 karakter. Jadi pengenalan huruf hijaiyah terlebih dahulu,
kemudian nanti setelah selesai beberapa pelajaran sampai huruf ya akan masuk ke pembelajaran kedua, mungkin tanda baca gitu ya, fathah, kasroh, domah dan sebagainya, fathah tain, kasroh tain dan lain sebagainya. Dan progres perkembangan siswa pembelajarannya itu bisa dimonitor di aplikasi gitu ya, yang dipantau oleh guru dan juga orang tua. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk alur dari penggunaannya. Walaupun mungkin itu masih animasi karena kita memang PKM-nya sampai tahap konsep, tapi mudah-mudahan setelah COVID selesai, kemudian didukung oleh stakeholder, mudah-mudahan harapan kami gagasan kita bisa direalisasikan dengan diciptakannya produk. Kita alhamdulillah sudah ada satu produk, walaupun masih contoh, belum sesuai dengan konsep. Mudah-mudahan nanti bisa diberikan produknya dan bisa bermanfaat untuk yang memang berhak mendapatkan. Saya pribadi tadi alhamdulillah mengapresiasi dan sangat terharu ketika melihat De Irman ya membacakan Al-Quran surat Al-Mulk dari ayat 1 tadi sampai ayat 7 ya kalau tidak salah. Sangat terharu ya. Luar biasa sekali seorang siswa kemudian Allah takdirkan dengan kelebihan ya, dengan kelebihan dan walaupun seperti itu tetap semangat untuk belajar Al-Quran, tetap bahkan udah hafal 1 juz ya, Masya Allah. Rekan-rekan saya sendiri mungkin banyak teman-teman mahasiswa yang hafalannya belum sampai 1 juz, bahkan banyak juga yang belum bisa baca Quran gitu ya, Masya Allah. Makanya sangat luar biasa sekali semangat dari Irman. Harapannya semangat Irman bisa tertularkan kepada teman-teman yang lain, dan salah satunya peran kami bisa mendukung itu. Mudah-mudahan dengan alat kami ini bisa memudahkan mungkin teman-teman Irman untuk belajar Al-Quran seperti itu, terkhusus belajar huruf hijaiyah ya sebagai pembelajaran Al-Quran dasar. Nah, untuk sekarang akan ada penampilan dari Lukman ya. Lukman terkait bagaimana kemasan atau tampilan dari produk Dynamic Hijaiyah Braille Display ini. Silakan Lukman. Terima kasih atas waktunya Kang Raffi. Perkenalkan, nama saya Lukman Arif Purwanto. Akan menjelaskan tentang tampilan atau tampilan luar dari produk ini. Ini sudah terlihat videonya? Sudah ada. Untuk tampilan luar produk sendiri itu seperti ini. Bentuknya kotak dan dibuat agak halus agar memudahkan dalam penggenggaman. Nah, di bagian kiri alatnya tersebut ada sebuah lubang fungsinya itu untuk mengisi daya baterai. Jadi alat ini itu menggunakan baterai sehingga dapat dibawa kemana-mana. Yaitu ada saklar yang fungsinya untuk menghidupkan atau memakan alat ini. Nah, selanjutnya di alat tersebut terdapat sebuah 3 tombol. Fungsi dari 3 tombol ini adalah yang pertama ada tombol play yang di bagian tengah. Fungsinya itu untuk memunculkan atau membunyikan suara. Misal di pin karakternya ini terdapat huruf alif. Ketika tombol play-nya ditekan akan mengeluarkan suara alif. Selanjutnya ketika ada huruf ba akan mengeluarkan suara ba, seperti itu. Nah, untuk konsep sendiri kami akan membuat 6 karakter. Dan masing-masing karakternya itu dibuat dengan ukuran yang sesuai standar huruf Braille-nya sendiri agar memudahkan siswa untuk belajarnya, untuk penyesuaian belajar. Mungkin seperti itu untuk tampilannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Lukman untuk penyampaiannya. Jadi tadi ini konsep kami itu adalah 6 karakter. Jadi untuk pinnya itu dinamis bisa berubah-ubah, bisa
ketika pelajaran pertama alif, kemudian berubah pelajaran kedua jadi ba gitu. Dan urutan pembelajaran itu sesuai program yang kita buat. Dan harapannya ini keberlanjutan dari program ini, semakin banyak referensi yang dimasukkan ke program, mudah-mudahan ini bisa juga jadi Al-Quran gitu ya, Al-Quran ataupun ya sampai Iqra 6 gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Dalam satu alat tapi bisa ada banyak pelajaran di dalamnya seperti itu. Selanjutnya ada penyampaian dari Arif ya, Arif terkait alhamdulillah kami sendiri sudah pernah membuat contoh produknya, walaupun ini masih tahap pengembangan. Nah, contoh produk ini perbedaannya kami baru membuat dengan 2 karakter saja, 2 karakter braille. Misal alif dan fathah gitu ya, hanya mempelajari 2 karakter braille saja gitu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Arif. Silakan Arif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Rafi yang sudah memberikan kesempatan. Arif, suaranya boleh lebih kencang lagi. Nama saya, suaranya. Perkenalkan, nama saya Arif Fahri Irawan. Jadi di sini saya akan menjelaskan perihal tata cara atau petunjuk penggunaan dari alat. Nah, di sini juga saya akan menampilkan perihal contoh dari produk yang mau dibuat. Saya izin untuk share screen dulu. Ini sudah terlihat. Ya, sudah terlihat. Ini Arif, suaranya kurang jelas, Arif. Sinyalnya itu coba berpindah, bergeser sedikit coba. Iya, Pak. Sudah terdengar ini jelas? Oke, lanjutkan Arif. Jelas, sudah terdengar, Pak Rafi. Oke, lanjut Rip. Ya, sambil menunggu Arif ya, ini alatnya. Silakan Arif, kalau sudah ada suaranya boleh langsung saja. Ini alatnya, tapi ada beberapa yang masih tahap pengembangan. Misal dari pin braille-nya sendiri ini masih menggunakan solenoid ya tadi ya. Masih menggunakan komponen elektronik, belum menggunakan pin. Rencananya pinnya itu dibuat dengan menggunakan 3D printing, tapi ada beberapa yang memang belum selesai. Nanti yang sambil menunggu Arif ya, saya sambil menampilkan tampilannya. Siap Arif? Sambil menunggu Arif, barangkali ini saya menampilkan tadi ya tambahan dari Lukman. Maksud dinamis itu seperti ini, walaupun mungkin ini lebih ke mekanik juga ya. Nah, di sini mungkin tadi pembahasan Arif di bagian ini masih berbentuk yang bawah itu 6 titiknya. Nanti insya Allah akan dibuatkan yang bagian warna biru itu agar bisa ukurannya sesuai dengan braille, karakter braille yang seperti biasa gitu. Jadi kurang lebih seperti ini untuk alatnya. Mungkin tapi ini lebih ke mekanik ya, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, jadi alatnya itu sendiri bisa bergerak seperti itu dan jadi karakter braille-nya bisa berubah-ubah.
Oh, kayaknya Arif memang ini ya ada kendala. Oke, sudah masuk lagi Arif. Jadi kurang lebih seperti itu. Alatnya itu bisa dinamis eh, hurufnya. Saya pribadi belum pernah melihat alat yang sama, walaupun mungkin ada alat yang sama, tapi harganya sangat mahal. Harganya sangat mahal. Kalau saya lihat itu ada di luar negeri, tapi harganya sangat mahal gitu. Mudah-mudahan dengan ide yang kita buat bisa lebih terjangkau harganya. Dan alhamdulillah memang sangat murah gitu dibandingkan dengan alat yang sudah ada. Silakan Arif, sudah bergabung. Nanti barangkali alhamdulillah Arif sudah bergabung. Silakan Arif. Nanti barangkali di akhir Bapak Ibu akan diminta tanggapannya ya. Juga mungkin saran. Suara Arif belum jelas suaranya, Arif. Lanjut Arif. Gimana Arif, bisa? Sudah. Pakai HP ya? Silakan Arif. Dicoba aja. Ya, ada kendala ya. Kayaknya Arif menggunakan WiFi, jadi WiFi-nya sedang tidak stabil. Izin share screen lagi, Kono. Ya, silakan, alhamdulillah sudah lancar. Ya, mungkin sudah tampil ya. Sudah tampil. Oke. Ini untuk tampilan alatnya, jadi seperti ini. Ini saya play saja. Oke, untuk tampilan alatnya, jadi ini sesuai dengan desain, cuman mungkin untuk tampilan yang bagian karakter huruf braille-nya belum ditambahkan, jadi belum ditambahkan bagian ujungnya sesuai desain, nanti akan ditambahkan gitu. Agar nanti untuk jarak antar pinnya itu sesuai standar. Nah, jadi tadi seperti yang Lukman telah sampaikan, terdapat 3 tombol di bagian atasnya. Yang bagian kiri itu untuk previous atau sebelumnya gitu. Jadi untuk yang tengah itu, tombol yang tengah itu untuk play. Jadi untuk memutar suara dari alat. Jadi suara dari huruf hijaiyahnya. Nah, terus lalu untuk button yang nomor 3 yang sebelah paling kanan itu untuk next. Jadi untuk pindah dari satu huruf satu pelajaran ke pembelajaran lain. Nah, untuk cara penggunaannya jadi sebelumnya sebelah kiri itu terdapat saklar. Jadi nanti dinyalakan dulu saklarnya. Nah, untuk alat ini juga ini portable, jadi bisa dinyalakan di mana saja. Dinyalakan dulu saklarnya. Setelah dinyalakan, ke pembelajaran pertama tekan play. Nah, nanti akan muncul di karakter yang terdiri dari 6 pin itu huruf
Jadi nanti ada yang akan ada yang muncul gitu. Jadi satu titiknya tuh di antara 6 titik tersebut, titiknya akan ada yang muncul ke atas sehingga dapat diraba, dan nanti alat juga akan mengeluarkan audio huruf dari hijaiyah yang ditampilkan di huruf braille-nya gitu, di karakter braille-nya. Ini saya ulang lagi bagian audionya. Dan bisa diperhatikan di bagian karakternya. Alif. Nah, jadi bisa dilihat untuk bagian karakternya itu menunjukkan yang paling kiri atas gitu ya. Jadi di baris 1 kolom 1 itu muncul, dan itu kan huruf hijaiyah alif gitu. Nah, lalu ada suara juga yang keluar yaitu huruf alif gitu. Nah, di sini menyediakan 2 karakter dari contoh produknya, soalnya meminimalisir gitu. Jadi setidaknya bisa menampilkan 1 huruf hijaiyah dan 1 tanda baca gitu di sebelah kirinya. Lalu jika ingin pindah, tinggal pencet tombol ketiga yang paling kanan, next, lalu tekan play lagi yang tengah. Nanti akan berpindah tuh menjadi huruf ba. Nah, huruf ba nanti untuk karakternya nanti akan muncul di karakter braille-nya, lalu ada suaranya juga. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk konfigurasi. Jadi pelajaran pertama, pelajaran kedua, pelajaran ketiganya itu bisa kita konfigurasi sendiri gitu. Jadi bisa diedit. Nanti bisa disesuaikan dengan yang ada gitu. Paling seperti itu. Oke, terima kasih Arif. Mohon maaf ya tadi ada kendala, tapi alhamdulillah kurang lebih sudah disampaikan. Itu contoh produk sendiri hanya ada 2 karakter. Tapi untuk konsep yang akan dibuat adalah 6 karakter. Mudah-mudahan ada ada dukungan dari stakeholder dan juga memang bisa direalisasikan. Namun untuk PKM sekarang itu memang tahapan konsep dan menggunakan contoh produk saja. Tadi di contoh produk mungkin sudah disampaikan juga, braille-nya masih menggunakan komponen elektronik yang berupa solenoid, belum ditambahkan ujungnya. Ujungnya itu adalah karakter pin braille yang memang secara jarak sesuai dengan standar ya, standar huruf braille gitu, kurang lebih. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penyampaian terkait penjelasan umum. Selanjutnya mungkin insya Allah akan diminta tanggapan. Saya kembalikan lagi ke MC ya, Kang Adit. Silakan Kang Adit. Hatur nuhun. Baik, hatur nuhun Kang Raffi, Kang Lukman, dan Kang Arif. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kita pada tahap langsung oleh Kang Egawan, waktu dan tempat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan tempat yang telah diberikan. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan sebelumnya nama saya Egawan. Saya dari jurusan akuntansi UPI 2016. Baik Bapak Ibu, sekarang kita memasuki agenda yaitu FGD ya, yang dimana kita insya Allah pada saat ini kita akan berdiskusi mengenai tanggapan dari Bapak Ibu dan juga saran atau masukan dari Bapak Ibu untuk konsep atau gagasan yang kami tawarkan terkait dengan program kreativitas mahasiswa yang berbentuk pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk yang pertama, mungkin saya persilahkan terlebih dahulu untuk dari SLBN Kota Pajajaran, Pajajaran Kota Bandung, mohon maaf, yaitu untuk Bapak Sumardi SPD terlebih dahulu untuk memberikan tanggapan ataupun kritikan saran bagi kami terkait dengan gagasan yang kami sampaikan. Saya persilakan Bapak Sumardi. Terima kasih yang waktu yang diberikan. Begini, saya karena konsepnya juga masih masih dasar, kemudian juga masih belum tuntas gitu ya. Cuman
Saya coba ingin tahu apakah nanti alat ini murni untuk pegangan tunanetra. Nah, itu satu gitu ya. Kalau murni pegangan tunanetra tentunya praktis gitu kan. Apakah ketika tunanetra memegang alat itu kemudian dia memerlukan huruf. Nah, gitu kan. Ketika tadi contohnya kan dua karakter, ketika huruf alif karena titiknya dalam braille itu titiknya titik 1 A saja. Kemudian disertai dengan fathah juga titiknya titik 2, 1 titik juga titik 2 fathah. Nah, kebayang oleh saya gitu ya. Kalau menggunakan, saya kan tunanetra yang aktif dengan Arab braille kan gitu. Bayang oleh saya hurufnya zo. Hurufnya zo itu terdiri dari 6 titik dalam braille. Kemudian disertai dengan karakter doma. Doma itu 3 titik. Nah, itu bagaimana ketika memunculkan 8 titik pada 6 tambah 3 9 dalam suatu kesempatan supaya muncul di di suara itu huruf hijaiyah yang sudah berharokat u misalnya ya. Nah, itu yang perlu dimohon penjelasan. Nah, inilah maksud saya ini alat ini untuk para guru tunanetra atau untuk siswa tunanetra ya, walaupun siswa tunanetra tentu yang hanya hambatan penglihatan murni begitu ya, yang sudah tahu dengan braille hanya untuk mengecek bunyi huruf yang fase. Tentu settingan dalam ininya juga suara-suara hurufnya juga tentu sudah suara huruf yang fase gitu ya. Mungkin itu dalam suatu alat, mungkin nanti Pak Fahmi sebagai guru OM yang berkaitan dengan perabaan tunanetra mungkin dalam hal alat itu, karena saya nggak pegang alatnya, jadi hanya kebayang gitu ketika keterangan sepintas tadi. Ya. Mungkin begitu saja dulu. Terima kasih. Mohon izin menanggapi, Egawan. Sumardi ya, silakan untuk ini terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sumardi ya, terkait dengan konsep dasar ini, apakah ini diperuntukkan bagi siswa tunanetra atau guru dari tunanetra itu sendiri gitu ya, dan bagaimana dengan karakter-karakter yang lain gitu ya, yang memang itu dimungkinkan untuk yang memerlukan 9 titik pin braille ya. Mangga Kang Rapi. Ya, terima kasih Egawan. Terima kasih Pak Mardi untuk tanggapannya. Jadi tadi mungkin sudah disampaikan juga Pak, tapi mungkin tadi disampaikannya memang bentuk video dan mungkin sedikit saya sampaikan secara verbal. Jadi mungkin nanti saya sampaikan lagi agar lebih terbayang. Jadi memang untuk maksud 2 karakter ini adalah 1 karakter dengan 6 pin. Ada ini untuk contoh produk. Contoh produk itu ada 2 karakter. Tiap karakternya itu memang ada 6 pin, ada 6 titik seperti itu. 6 titik. Jadi dalam 2 karakter itu ada 12 titik. Nah, ketika huruf alif dengan 1 titiknya, maka 1 titik yang muncul, sedangkan 5 titik yang lain itu turun gitu ya, tidak muncul. Jadi maksudnya dinamis itu di situ, Pak. Jadi 1 karakter itu bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah. Ketika dipencet tombolnya dari alif misal sesuai dengan urutan pembelajaran ke ba gitu. Nanti yang asalnya 1 titik, nanti titik itu turun, nanti berubah sesuai dengan huruf braille, huruf ba gitu. Jadi seperti itu, Pak. Jadi memang dinamisnya itu adalah dari pinnya bisa naik turun seperti itu. Jadi untuk huruf zo sendiri itu sangat bisa, karena memang 1 karakter itu memang digunakan untuk 1 huruf braille dan bisa berubah-ubah untuk 1 karakter itu. Itu jadi sebagaimana tadi saya tampilkan juga videonya seperti itu. Mungkin untuk Bapak Ibu yang lain, alhamdulillah karena melihat videonya memang lebih jelas dan kurang lebih seperti itu juga sebagaimana saya sampaikan secara verbal. Adapun alokasi atau ini alat difungsikan kepada siapa sasarannya adalah kepada
siswa yang memang mempelajari huruf hijaiyah dasar ya, huruf hijaiyah dasar. Untuk alatnya, maksudnya perangkat daripada alat perangkatnya. Adapun digunakannya ini bisa juga oleh gurunya, oleh orang tuanya, karena alat ini terintegrasi dengan, maksudnya tersambung dengan aplikasi di HP seperti itu. Aplikasi di HP ini nanti akan ada pemberitahuan atau notifikasi anak yang belajar menggunakan alat tersebut itu sudah sampai mana pelajarannya, misal huruf ba, huruf ta, huruf sa, nanti ada laporannya di HP seperti itu. Itu sendiri alhamdulillah kami sudah sudah mencobanya, walaupun mungkin belum sampai ke HP, masih menggunakan komputer, menggunakan aplikasi pemrograman. Mudah-mudahan ini dengan tanggapan atau masukan dari Bapak Ibu bisa nanti ada hal baru yang kemudian nanti kita tambahkan di fitur yang akan kita buat. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi alatnya nanti digunakan oleh anak-anak, nanti orang tua ataupun guru menggunakan aplikasi untuk memantau, bahkan memantaunya juga bisa jarak jauh. Anaknya di sekolah, orang tua di rumah bisa tahu anaknya belajar sudah sampai mana gitu. Dan pelajaran yang ada di alat ini sendiri bisa kita setting, tapi yang menyetingnya memang dari kita sebagai teknisi atau programmer. Bisa dari Ikro 1 sampai bisa Ikro 1 saja, bahkan bisa Ikro 1 sampai Ikro 6 gitu ya. Tergantung dari komponen yang kita gunakan ya, berupa microcontroller, itu mungkin bagian teknisinya. Seperti itu. Memang harapannya alat ini bisa kemudian terus dikembangkan, bahkan kalau bisa jumlah karakternya diperbanyak sampai dengan kalau bisa belajar Al-Quran pun memang ada dalam alat ini gitu, dengan jumlah karakter yang banyak. Tapi untuk tahap awal ini memang kita menggunakan 6 karakter saja, dengan contoh 2 karakter, dengan pin yang bisa berubah-ubah gitu, titik yang bisa berubah-ubah, muncul tenggelam seperti itu. Itu Pak Mardi, mudah-mudahan bisa tertangkap ya maksud saya. Baik, itu ya terkait dengan tanggapan dari Kang Rafi. Jadi Pak Mardi tadi memang di alat ini disediakan 12 pin ya, yang terdiri dari 2 blok, jadi 6 gitu ya. Ada 2 yang itu kalau untuk do berarti kan bisa tadi 1 blok itu 6 full penuh muncul, dan untuk harokatnya itu ada sisa 12 pin lagi gitu. Jadi memungkinkan untuk muncul atau bisa terdengar jelas suaranya, dan juga bisa diraba mengenai pin-pin braille-nya. Dan juga untuk yang kedua itu bahwasannya alat ini memang dipergunakan untuk siswa tunanetra gitu ya, dan bagi para guru pun itu bisa. Dan terutama ini konsepnya itu adalah bahwasannya alat ini terhubung dengan Android atau HP gitu, sehingga bisa dicek aktivitas belajar dari siswa tunanetra tersebut oleh guru atau pembimbing atau orang tua. Begitu Pak Mardi. Bagaimana Pak Mardi, ada tanggapan lain atau tidak sebelum saya ke yang lain? Silakan Pak Mardi, atau cukup jelas? Ya, sementara cukup dulu. Nanti Baik. yang lain biar bisa mengembangkan untuk pertanyaan. Baik. Terima kasih Pak Mardi atas tanggapan yang telah diberikan. Untuk selanjutnya saya kepada perwakilan dari SLBN Citerep ya. Pertama untuk Bu Dewi Wulandari terlebih dahulu. Bu Dewi Wulandari SPD, silakan ada tanggapan terkait dengan konsep atau gagasan yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu, ataupun kritik tanggapan boleh dari Bapak Ibu. Mangga Bu Dewi, saya persilakan. Ya, terima kasih kesempatan hari ini untuk menyampaikan tanggapannya. Sebelumnya saya minta maaf ini karena mungkin nanti selain saya juga akan ada tambahan lagi. Kebetulan di sini juga sudah hadir Bapak Kepala Sekolah kami, yaitu Bapak Ibu Sudarnya, yang juga nanti akan memberikan tanggapan juga mengenai
konsep dari alat ini. Sebelumnya saya sudah membuat catatan-catatan kecil nih, yang sebelumnya yang panduan itu sudah dibagikan kemarin malam ya. Jadi ada beberapa poin mungkin di sini. Kalau yang saya tangkap bahwa alat ini, Dynamic Hijaiyah Braille Display ini sepertinya sebuah alat eksternal gitu ya, yang nanti akan berhubungan dengan apa yang ya. Itu masih pendapat saya. Tapi saya juga masih bertanya-tanya, apakah eksternal ini koneksinya dihubungkan dengan Wi-Fi atau misalnya melalui Bluetooth, atau kalau yang saya tangkap tadi mungkin tidak dua-duanya seperti itu. Kemudian untuk alat ini, saya berpikir bahwa alat ini merupakan pengembangan dari tulisan Braille huruf hijaiyah yang biasa digunakan di sekolah SLB atau bagi peserta tunanetra yang memang baru mempelajari dasar-dasar dari huruf hijaiyah Braille. Kemudian setelah saya baca, sepertinya metode ini masih menggunakan metode studi literatur dengan beberapa literatur dari beberapa penulis atau peneliti yang, tapi harapan kami nih ya, alat ini tentunya harus ada uji coba, semacam uji coba dengan menggunakan metode eksperimen. Udah mulai dari uji coba 1, mungkin dari prototipe, mungkin sudah ada prototipenya ya, dari prototipe 1, 2, dan seterusnya. Dan penerapannya, kalau saya baca itu dihubungkan dengan penerapannya, implementasinya itu dalam pembelajaran jarak jauh, sehingga alat ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik yang memang berada di rumah, sedangkan gurunya di sekolah. Dan alat ini kalau setelah dibaca panduannya, alat ini ternyata dirancang tidak berdasarkan hasil asesmen atau studi kasus atau temuan kasus yang ditemukan di lapangan. Mungkin di sekolah kami ini hampir semua siswa yang tunanetra di sini sudah hafal huruf Braille hijaiyah, tapi mungkin ada hambatan-hambatan lah. Mungkin ada beberapa yang memang belum menguasai belum menghafal huruf hijaiyah ini, Braille ini. Mungkin alat ini bisa menjadi salah satu solusi untuk digunakan sebagai media pembelajaran dari Braille ini ya, Braille huruf hijaiyah Braille ini. Dan aplikasi ini tadi belum sampai pemaparannya, belum sampai dihubungkan dengan aplikasi di Android ya. Jadi mungkin masih konsep masih rancangannya gitu. Ya harapannya memang di pedoman pun dicantumkan, gambarnya sudah ada. Cuma kami juga belum begitu paham, begitu jelas bagaimana rancangannya, seperti apa, bagaimana cara mengoperasikannya. Mungkin juga harus dicantumkan juga biaya yang sudah dikeluarkan dalam pembuatan alat ini, dan juga mungkin dalam manual booknya juga bisa dimasukkan flyer atau mungkin beberapa kekurangan atau kelemahan dari alat ini. Dan di panduan ini memang tidak disebutkan sasarannya untuk siapa, tapi tadi sudah dijawab bahwa sasaran penggunaan alat ini adalah untuk siswa tunanetra atau mungkin untuk gurunya juga bisa. Untuk saya juga yang belum tahu bagaimana ini juga bisa saya pelajari sebagai dasar untuk belajar Quran. Kemudian di sini juga tujuannya juga untuk tujuan penggunaan alat ini juga saya rasa belum nampak di panduan ini. Jadi yang selama ini saya sebagai orang awas, mungkin di HP Android itu sudah ada beberapa aplikasi Braille, tapi memang khusus yang awas, tapi untuk yang tunanetra memang belum ada. Itu pun hanya talkback ya Pak, itu juga hanya talkback. Dan panduan itu juga sudah kami sebar di grup juga, di beberapa grup tunanetra. Untuk yang PDF itu memang perlu waktu untuk membacanya, untuk PDF readernya, dan kalau bisa untuk panduan ini diharapkan memakai format TXT ya, Pak. TXT. Ya, biar bisa diakses terutama untuk guru.
Dan satu lagi bahwa media ini menggunakan tombol-tombol. Nah, dan tombol-tombol ini kan nanti ketika ditekan itu akan mengeluarkan suara, sehingga siswa hanya meraba gitu, dan guru atau yang mendengar itu hanya mendengar suara yang keluar dari tombol itu. Dan setelah mendengar suara, apakah siswa itu hanya mendengar saja? Jadi mungkin terbatasnya bahwa anak itu diharapkan tuh bisa meraba lagi-lagi itu pin-pin itu, dan juga bisa mengucapkannya huruf hijai itu dengan lafal yang jelas mungkin ya. Dan kemampuan membaca siswa itu kan mungkin berbeda-beda itu dari setiap anak. Mungkin ya perlu semacam asesmen juga untuk penggunaan media ini sebagai yang bisa diterapkan bagi siswa tunanetra di semua SMP. Itu saja mungkin dari saya. Itu sebenarnya kurang tanggapan, yang mungkin banyaknya pertanyaan yang mohon maaf sebelumnya. Dan terima kasih kalau dari saya. Mungkin dari sini juga yang akan memberi tambahan tanggapan mungkin menanggapi dari media ini. Terima kasih. Disambung mungkin sama Bapak Haji Saifuddin. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak dosen pembimbing, Bapak kepala sekolah, Ibu Bapak guru, serta adik-adik mahasiswa yang saya hormati, syukur alhamdulillah bahwasanya Allah telah menakdirkan kita untuk merancang suatu program yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi terwujud dan Allah ridhoi serta dananya bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya pertanyakan tadi kan di awal ada dua karakter, sedangkan ketika kita belajar Iqra dasar itu minimal 3 karakter, contohnya dan fathah tain. Fathah tain itu misalnya dan, ban, tan, san, jan itu da, terus kemudian titik dal ya, kemudian titik 2, 3, kemudian titik 1 itu berarti dan itu sudah 3 karakter. Kemudian misalnya inna, huruf yang sida. Nah, huruf yang sida itu juga untuk membuat suatu suatu kata yang bisa menjadi inna, berarti itu harus menggunakan 5 karakter. Nah, oleh karena itu, apalagi nanti di proyek-proyek yang berikutnya, bahwa misalnya qalut takhadha itu ada beberapa huruf yang tidak dibaca. Misalnya qalut, qaf, alif, lam, waw, alif, spasi itu sudah 6 karakter. Ittakhadha belum lagi bisa dibaca. Jadi untuk awal tolong ya, ini sebagai masukan saja. Kalau cuma 6 karakter itu kurang mewakili bahwa itu akan membuat suatu jumlah, kalau bahasa akan jumlah ya, belum jumlah yang representatif, masih dalam keadaan ya kalimat-kalimat saja, pola in, ya itu seperti kalimat-kalimat saja, belum menunjukkan suatu huruf jumlah. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai saat ini saya belum terpikirkan sampai sejauh mana keefektifan alat ini. Karena ketika mengaji itu kan harus, ya apalagi yang awal itu harus talaki. Ketika mengucapkan sin, shin, shot, atau fa, itu hampir sama. Nah, kalau alat itu kan tidak bisa mengoreksi. Di mana makhrajul hurufnya, misalnya sin, shin, shot, nah itu kan harus betul-betul kita keluar dari lidah atau keluar organ bicara yang benar gitu ya. Tapi kalau alat kan cuma menirukan tanpa bisa mengkoreksi. Kalau alat ya, kita bisa menirukan
apakah dia misalnya ini saya di anak-anak kita yang di sini mendengarkan misalnya guru hijaiyah yang masalahnya tunanetra yang di kita itu beragam dari berbagai daerah, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari NTT, ada yang dari Jawa Barat. Jawa Barat tidak susah untuk menyekan fa, pasti pak. Nah, fa itu bagaimana nanti alat itu bisa mengoreksi misalnya fa itu kan juga harus harus betul-betul apakah perlu pendampingan guru juga untuk membetulkan itu atau dengan alat itu saja. Kalau di Jawa Tengah ngalamin kan tidak bisa itu susah. Nah itu hal-hal yang seperti itu yang kalau misalnya dengan alat itu kita murni dengan alat saya masih meragukan apakah bagaimana keefektifannya tanpa ada guru talaki yang membimbing langsung bahwa ain itu keluarnya dari wastu halki itu bagaimana caranya. Kalau alat kan ya kalau Syekh sudah sekalipun kalau di dalam player itu tidak akan bisa membetulkan kalau misalnya tidak ada guru yang langsung bisa membetulkan. Itu saja yang bisa saya berikan tanggapan. Mohon maaf atas kekurangan dan apabila ada kesalahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji Saifuddin dan Bu Dewi tadi yang telah memberikan tanggapan. Selanjutnya saya persilakan untuk rekan-rekan saya di sini untuk memberikan tanggapan kembali gitu ya terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Dewi gitu ya, bahwasanya tadi Bu Dewi itu dan mungkin dengan pertimbangan waktu ya mendapatkan swasta juga. Nah, biar ditanggapi dulu nih Pak Subagio juga mau menanggapi, nanti memberikan masukan barangkali nanti sekaligus ditanggapi secara keseluruhan gitu. Itu ya, sudah. Sebelumnya gini, kalau dari sisi saya apresiasi sekali terhadap ide dasar untuk menciptakan sebuah alat ini yang nantinya menjadi media adaptif buat tunanetra. Dan mudah-mudahan ini nanti bisa prototipe jadinya kan sudah ada ya berarti ya. Artinya ini dalam rangka upaya pengembangan atau penyempurnaan berikutnya dan saya berharap nanti bisa menjadi produk massal itu kalau ada yang memang ada yang support foundation atau lembaga atau stakeholder yang bisa memberikan support pembiayaan gitu sampai dengan pada paten sebuah alat itu kan itu nanti tahapan panjangnya seperti itu harapan kami. Artinya produk dari para adik-adik mahasiswa ini betul-betul menjadi produk yang bermakna buat tunanetra. Kalau hal teknis nanti mungkin bisa diskusi lebih lanjut pada hari ini sebagai masukannya, nanti sebagai penyempurnaan alat berikutnya. Saya kira itu kalau dari saya apresiasi yang besar-besarnya kepada produk sebuah alat ini. Untuk selanjutnya ini Pak Bagio akan menanggapi nanti sekaligus ditanggapi secara keseluruhan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak universitas dan adik-adik mahasiswa serta dosen yang telah sangat peduli pada kita gitu ya, dengan membuat alat yang alat bantu dalam pembelajaran alat braille. Nah ini memang sangat, kalau menurut saya sangat bermanfaat sebab selama ini berdasarkan pengamatan saya bahwa kita tunanetra belajar Arab braille itu Arab atau belajar ngaji itu kan ada dua macam. Ada yang belajarnya pertama dengan menghafal. Nah itu nanti dia kan akhirnya kan tujuannya kan dia banyak hafal hafal gitu ya Al-Quran dan hadis. Nah metode kedua adalah dengan membaca.
Nah, ini sudah sangat menunjang. Jadi ada 2 sensori yang bisa mengakses alat ini, ya. Sensori perabaan dan sensori pendengaran. Nah, barangkali pertanyaan saya ini, apakah untuk tahap awal, apakah anak-anak yang pertama kali belajar huruf Arab Braille, persyaratannya itu apakah dia sudah bisa dasar hijaiyah, lalu dia membuat huruf dengan Braille, lalu dia mendengarkan hasil yang huruf yang dia buat itu gitu. Atau dia mendengarkan dulu, nanti baru muncul hurufnya. Jadi penekanan pembelajarannya apakah kepada menulis Arab Braille-nya atau kepada pengucapannya atau lafal Arabnya dengan mendengarkan suara dari alat itu gitu, penekanannya. Nah, jadi barangkali itu pertanyaan dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk tanggapan ya dari perwakilan dari SLBNA Citerep Kota Cimahi, barangkali ini saya coba review lagi untuk teman-teman nanti tanggapi terkait dengan beberapa tanggapan yang disampaikan. Yang pertama dari Bu Dewi itu ada pertanyaan, ini boleh nanti Kang Lukman atau Kang Arif yang menjelaskan ini bagaimana si alat ini ya, si Dynamic Hijaiyah Braille ini terhubung dengan Android-nya itu menggunakan apa gitu penghubungnya, apakah tadi Bluetooth atau Wi-Fi atau bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua dari Bu Dewi ini di pedoman ya, terutama terkait dengan tujuan ini untuk lebih dimantapkan lagi, dan tadi permintaan untuk dalam bentuk format TXT gitu ya. Dan juga untuk assessment gitu ya, alat ini supaya karena tadi sangat membantu gitu ya, ini landasannya assessment, jadi barangkali nanti kalau kondisinya memungkinkan nanti kita bisa melakukan uji coba alat ini ya setelah keadaannya memungkinkan gitu ya, untuk penggunaan alat ini, percobaan alat ini langsung ke sekolah gitu ya. Nah, itu yang bisa saya tangkap untuk dari Bu Dewi. Yang kedua dari Bapak Haji Saifuddin ya, terkait dengan keefektifan alat ini gitu ya. Bagaimana koreksi pengucapan siswa gitu ya. Apakah masih perlu pendamping atau pembimbing gitu ya, karena pengucapan siswa tadi untuk mengoreksi pengucapan dari siswa. Dan dari Bapak Kepala Sekolah juga ini terkait dengan apresiasi tadi ya, dan untuk Bapak Subagio itu bagaimana gitu ya prasyarat menggunakan alat ini, apakah siswa itu harus hafal huruf hijaiyah dulu baru menggunakan alat ini, atau bagaimana gitu ya penekanannya, apakah pada penulisan atau pada pelafalan dari huruf hijaiyah itu sendiri. Mangga untuk yang pertama barangkali dari Kang Lukman, Kang Arif, dan yang lainnya yang mau menanggapi nanti langsung saja untuk memberikan tanggapan dari teman-teman. Mangga saya persilahkan. Ya, mungkin saya bantu menjawab untuk yang masalah konektivitas. Jadi memang untuk alat ini itu bisa, jadi rencananya gitu ya, konsepnya itu memang bisa 2 mode gitu. Jadi untuk konektivitas yang ke aplikasi itu menggunakan internet, jadi terhubung ke jaringan Wi-Fi. Jadi memang untuk penggunaannya, kalau untuk di monitoring sendiri itu harus di ruangan yang ada Wi-Fi-nya gitu, ataupun bisa tethering dari handphone gitu. Ada Wi-Fi, saluran Wi-Fi dari handphone. Nah, cuman kalau misalnya memang di ruangannya tidak terdapat Wi-Fi gitu, memang masih bisa belajar, cuman untuk
data monitoring ke aplikasi handphonenya itu tidak ada gitu, seperti itu untuk konektivitas. Mungkin jelas ya. Ya. Terima kasih. Ya. Selanjutnya silakan. Oke, saya mohon izin menanggapi. Jadi mungkin ini saya melihat waktu juga bentar lagi kurang lebih mendekati asar. Mohon maaf ya kalau seandainya mungkin ketika pas azan baru selesai. Oke, terkait tadi alhamdulillah terima kasih sekali dari Bapak Ibu sekalian, Bu Dewi, Bapak Kepala Sekolah juga alhamdulillah, dari Pak Saifuddin, Pak Subagjo, alhamdulillah terima kasih untuk tanggapan dan juga apresiasinya serta sarannya. Terkait tadi konektivitas sudah dijawab oleh Arif, kemudian terkait assessment itu mungkin insya Allah kita akan lakukan juga setelah produk kita selesai, dan alhamdulillah ini salah satunya kita berkumpul pun tujuannya untuk apa ya, mendapatkan insight masukan dulu dari ibu bapak sekalian itu. Kemudian terkait tadi kenapa 6 karakter, padahal kan kalau kita lihat fakta di lapangan untuk Al-Quran sendiri itu memang mungkin minimal 24 karakter mungkin ya, agar bisa berapa baris satu baris dalam Al-Quran gitu dan sebagainya. Nah, kami sendiri memilih 6 karakter karena bisa menggunakan 1 huruf 1 tanda baca, 3 huruf dan 3 tanda baca. Misal babi bu seperti itu. Alasan kami seperti itu, dan kami batasi alat ini untuk pembelajaran Iqra dengan pembelajaran yang seperti itu, cukup dengan 6 karakter. Namun memang yang sudah kami program sendiri baru sampai dengan pengenalan huruf dan pengenalan tanda baca. Kami belum membuat silabus seperti di buku Iqra sendiri ada Iqra 1 sampai Iqra 6. Itu pelajarannya seperti apa susunan pembelajarannya belum kami sesuaikan sampai Iqra 6 gitu ya. Tapi baru kami hanya memasukkan baru pengenalan huruf dan pengenalan tanda baca gitu. Itu untuk yang contoh produk seperti itu. Tapi mudah-mudahan kedepannya memang target kami ini bisa sampai Iqra 6, walaupun mungkin di Iqra 6 sendiri kan sudah seperti Al-Qur'an ya, sudah menyambung huruf dan sebagainya. Nanti itu terus kami evaluasi. Tapi untuk sementara seperti itu. Adapun terkait talaki tadi ya, perlunya yang menyimak itu memang alat ini difungsikan sebagai media pembelajaran, di mana ada yang mengajarkan. Kalau kita menggunakan Iqra yang Braille sendiri ya, saya dengar informasi juga kan Citerep itu baru mendapatkan berapa jumlah Iqra Braille dari alumni ITB, alhamdulillah. Tapi kalau kita melihat Iqra Braille sendiri atau bahkan Al-Quran Braille sendiri, itu memang kan cukup tebal, maksudnya memerlukan berlapis-lapis kertas dan sebagainya. Nah, untuk alat ini sendiri itu memiliki kelebihan, salah satunya efektivitas dari media seperti itu. Hanya cukup 1 perangkat saja. Kemudian dengan menggunakan perangkat teknologi seperti ini memungkinkan jangka panjang atau berkelanjutan daripada pengembangannya seperti itu. Memungkinkan ada pengembangan terus-menerus. Dan tadi dengan teknologi juga ini bisa merealisasikan pembelajaran jarak jauh seperti itu. Jadi untuk menyimak sendiri memang agar dari segi pembacaannya betul, sifatul huruf, makharijul huruf dan sebagainya itu betul, memang perlu ada yang mengoreksi dan menyimak seperti itu. Mungkin itu kalaupun menggunakan pembelajaran jarak jauh bisa menggunakan via telepon, mungkin kalau masih dengan konvensional, tapi memang itu pun kita bisa integrasikan dengan aplikasi, misal anak itu merekam dan sebagainya, kemudian terkirim di aplikasi. Namun itu mungkin lebih ke pengembangan selanjutnya. Tapi untuk tahapan awal memang baru dasar saja yang dipelajari. Seperti itu. Kemudian untuk dari Pak Subagjo tadi ya, terkait syarat siswa untuk belajar ini yang seperti apa ya, tadi kurang lebih memang alat ini kami rancang baru untuk Iqra yang mengajarkan huruf dan tanda baca. Mungkin bisa dikatakan Iqra 1 sampai Iqra 3 lah mungkin. Iqra 1 sampai Iqra 3. Nah itu untuk anak yang memang diarahkan belajar Iqra 1 sampai Iqra 3 seperti itu.
Mohon maaf mungkin ini karena sudah azan juga ya, kita coba efektifkan waktu. Kurang lebih seperti itu untuk jawabannya. Terus kemudian tadi dari Bapak Kepala Sekolah ya, alhamdulillah terima kasih untuk apresiasinya Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, kemudian doanya bisa sama-sama kita ikhtiarkan dan Allah kabulkan insya Allah. Mungkin berhubung waktu, satu lagi mungkin dari Fahmi ya. Egawan silakan, saya kembalikan lagi ke Egawan. Ya, terima kasih Kang Raffi dan Kang Arif yang telah memberikan penjelasan. Untuk selanjutnya tanggapan yang terakhir barangkali Pak Fahmi sebelum kita cukupkan untuk diskusi kita pada sore hari ini. Silakan Pak Fahmi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Fahmi, boleh mungkin sambil dinyalakan videonya. Rencananya ini mau dikirim ke Kemdikbud juga itunya, rekaman beberapa sesi rekaman. Mohon maaf Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya. Baik, karena udah waktu asar, saya persingkat barangkali. Satu, saya mengapresiasi bahwa akang-akang semua sudah meluangkan waktunya, pikirannya begitu ya, tenaganya untuk memikirkan bagaimana membantu anak-anak peserta didik tunanetra untuk belajar hijaiyah. Mudah-mudahan ini jadi catatan amal soleh ya. Tetap luruskan niat saja begitu ya. Yang kedua, saya melihat bahwa tadi di gambaran alatnya itu belum mungkin karena belum sempurna ya. Saya belum memahami bagaimana alat itu memunculkan huruf ya. Tapi yang pasti yang saya perlu ingatkan bahwa dari 3 prinsip pembelajaran tunanetra itu ada salah satunya adalah kekonkretan, harus konkret. Kalau belajar hijaiyah berarti konkretnya adalah Al-Qur'an gitu ya, Al-Qur'an Braille. Sehingga dimensi dan semacam medianya itu harus paling tidak mendekati dengan yang konkretnya begitu. Dari jarak kan itu nanti kan ada semacam poin atau titik yang nanti akan muncul. Coba difikirkan ulang. Itu yang saya lihat pakai semacam stainless gitu ya. Coba nanti difikirkan ulang. Kalau nggak salah dulu ada alat namanya braille text. Itu juga semacam begitu. Cuman dilihat dari sisi dari sisi kekonkretan itu harus mendekati ke konkretnya seperti apa Al-Qur'an Braille. Yang kedua adalah kenyamanan. Jadi jangan sampai anaknya malah jadi nanti bosan begitu ya, bosan dengan alat yang bosan dan sebelum bosan udah nggak nyaman duluan. Jadi pastikan nanti ada uji coba yang mengikutsertakan anak tunanetra, juga guru-guru, terutama guru-guru tunanetra yang bisa langsung merasakan bagaimana kebutuhan anak ini. Jadi baiknya memang saya sepakat dengan Bu Dewi tadi, ini harusnya didasari dengan asesmen dulu. Jadi kebutuhan di lapangan apa sih gitu ya, baiknya gitu. Kalau mau buat satu media, didasari dulu dengan asesmen ini kebutuhan di lapangan apa gitu. Karena sebetulnya dengan adanya kemarin Ikro Braille ya, itu udah ada, itu sebetulnya cukup ya. Cuman ini memang pengembangan bentuk teknologi yang berbeda dengan bentuk konvensional sebelumnya begitu. Itu saja, 2 hal itu saja. Dipastikan kekonkretannya. Ya, ada 3 prinsip pembelajaran tunanetra yang salah satunya adalah konkret. Itu yang tidak bisa lepas dari ketunanetraan. Jadi harus konkret. Jangan sampai nanti ketika belajarnya jaraknya itu sepersekian senti saja, itu bisa mempengaruhi ketika nanti pengaplikasiannya dalam membaca Al-Qur'an. Kan judulnya mau ngasih tahu huruf hijaiyah untuk nantinya pengaplikasian membaca Al-Qur'an gitu ya, BTQ. Tetap arahnya ke sana. Sehingga
dimensinya harus betul-betul sama dan kenyamanannya harus kalau bisa sama gitu ya, sama persis dengan apa yang diaplikasikan di apa namanya di Al-Quran Braille. Begitu Kang. Tapi saya apresiasi, ini luar biasa, Kang-kang semua tetap luruskan niat saja. Mudah-mudahan jadi catatan amal soleh bagi kita semua. Amin. Mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fahmi yang telah memberikan tanggapan terkait dengan gagasan kami terkait dengan dynamic hijaiyah braille display gitu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu untuk diskusi sesi diskusi telah kita laksanakan bersama. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu baik dari sekolah LB NA Citerep maupun Pajajaran yang telah memberikan tanggapan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Untuk itu saya kembalikan lagi untuk sesi selanjutnya kepada Kang Adit. Mangga Kang Adit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Egawan sudah membantu kegiatan forum fokus group discussion dan juga Bapak Ibu yang telah memberikan saran dan masukan, sangat berarti sekali bagi kami dan juga ini menjadi masukan bagi kami untuk mengembangkan dynamic hijaiyah supaya dapat berkelanjutan juga dapat diimplementasikan ke depannya. Selanjutnya yaitu ada penyampaian plakat dan juga pemberian cenderamata dari kami yang akan langsung disampaikan oleh Bapak dosen pembimbing kami yaitu Bapak Dandikus Wardana. Mangga waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah apa yang kita rencanakan dalam bentuk forum group discussion sudah terlaksana. Saya pribadi mewakili semua dari tim UPI merasa betul-betul berbahagia begitu ya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu dan alhamdulillah kami juga mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Ibu Bapak sekalian yang sudah berkenan hadir dan memberikan masukan yang begitu berharga, konsep-konsep yang begitu luar biasa begitu. Alhamdulillah insya Allah apa yang Ibu Bapak berikan itu menjadi rujukan buat kami untuk pengembangan selanjutnya. Gitu. Namun demikian memang dalam kesempatan ini sebetulnya memang terbatas gitu ya waktunya dan tentunya kegiatannya. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kami terhadap apa yang sudah diberikan kepada kami, mohon dengan sangat diterima apa yang akan kami sampaikan berupa plakat gitu ya. Kalau penghargaan yang lebih dari ini kami tidak bisa, mudah-mudahan Allah yang akan memberikan pahala yang setimpal buat Ibu Bapak sekalian yang memang begitu berharga begitu ya dan memang tidak bisa diuangkan dan apalagi ya ditimbal balas begitu ya. Jadi kami hanya sebatas memberikan secuil apresiasi berupa plakat. Mudah-mudahan bisa keterima oleh Bapak Ibu sekalian dan terima kasih sekali lagi yang luar biasa begitu ya. Beribu-ribu terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak telah memberikan cenderamata. Seperti yang Bapak dan disampaikan tadi, plakat tadi dan juga itu merupakan rasa terima kasih kami kepada Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah plakat nanti akan kami cetak dan juga ada beberapa bingkisan yang kami akan kirimkan ke sekolah. Seperti itu. Mohon Bapak dan Ibu bisa menerima
lakat dan juga bingkisan yang akan kami sampaikan nanti. Mungkin nanti akan teknisnya saya akan menghubungi Bapak Fahmi dan juga Ibu Dewi perihal pengirimannya seperti itu. Baik. Selanjutnya akan ada penyampaian doa penutup yang akan disampaikan oleh Kang Raffi, mangga. Oh ya, berhubung sudah adzan ya, mungkin singkat saja. Terima kasih. Kita doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tundukkan kepala kita dan juga boleh menadahkan tangan kita, meminta petunjuk, meminta segala kemudian hidayah dari Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Alhamdulillah alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'ama yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqaratil maut wan najata minan wa afaina hisab. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ja'alna muhibbatal Qur'an, Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Kang Raffi yang telah memandu doa. Setelah dipanjatkan doa juga sekaligus menutup kegiatan Cahyo Prasetyo sebagai MC. Memohon maaf kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian jika ada kesalahan dan kekurangan, dan juga terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau Ibu Siti Bapak Ibu memberikan tanggapan boleh. Terima kasih banyak. Hatur nuhun Bu Siti, Bapak Kepala Sekolah, terima kasih banyak. Ibu Bapak sekalian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Bapak. Mohon izin. Sami-sami. Mohon izin dikeluarkan ya Zoom. Menutup ya. Iya. Hatur nuhun. Ya, izin lab ya, Kang Adit, teman-teman. Ibu. Lab ya.